Losing time, I'm fading fast. Puig dan bayang-bayang Marquez saat Honda mulai bangkit dan belajar menang tanpa sang raja. Ada masa ketika kemenangan terasa mudah, hingga akhirnya kamu menyadari bukan kemenangan yang membuatmu hebat, tapi bagaimana kamu bangkit ketika semuanya hilang. Ucapan itu terdengar seperti refleksi seorang veteran perang. Tapi di dunia MotoGP, kalimat itu menggambarkan perasaan Alberto Puig dengan sangat tepat. Ia tahu betul rasanya memimpin tim yang pernah begitu perkasa, lalu perlahan kehilangan cahayanya. Kini, di tengah peralihan besar di Honda, Puig sedang menapaki jalur sulit, membangun kembali kejayaan tanpa bayangan Marc Marquez. Joan Mir baru saja membawa tim itu kembali naik ke podium keduanya musim ini setelah di Motegi. Hasil yang mungkin sederhana bagi pabrikan sebesar Honda, tapi bermakna luar biasa setelah musim-musim penuh keterpurukan. Podium ini penting untuk kami. Ini bukan soal trofi, tapi tentang arah. Kami butuh sesuatu yang membuat semua orang percaya bahwa Honda masih bisa, ujar Puig pelan. Sebuah kalimat singkat tapi maknanya luas. Di balik nada tenangnya, ada beban yang tak kecil. Puig tak pernah menutupi fakta bahwa kehilangan Marquez adalah kehilangan paling berat dalam sejarah tim ini. Namun dia juga menolak untuk terjebak dalam nostalgia. Sejak awal musim, ia menegaskan Honda harus berhenti hidup dari masa lalu, mereka harus menciptakan masa depan baru, bahkan jika jalannya tak semudah dulu. Mungkin kami tak akan pernah menemukan pembalap seperti Marc lagi, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Dunia balap tidak menunggu siapapun, ucapnya jujur. Bagi Puig, Marquez adalah simbol sekaligus pelajaran. Ia datang dengan keberanian yang tak biasa, menembus batas fisik dan logika mesin, membawa Honda ke level yang sulit ditandingi. Namun sekaligus, ketergantungan terhadap satu sosok itu membuat Honda rapuh ketika ia pergi. Itulah yang kini sedang ia ubah. Puig ingin membangun tim yang kuat karena sistem, bukan karena satu nama. Ia percaya Honda harus belajar dari masa keemasannya sendiri, lalu menyesuaikan diri dengan dinamika modern, di mana kecepatan bukan hanya dari tenaga mesin, tapi juga adaptasi teknologi, data, dan kerja kolektif. Dulu kami bisa mengandalkan satu pembalap untuk menutupi kelemahan motor. Sekarang, kami harus memastikan motornya sendiri bisa melindungi pembalapnya, kata Puig. Di bawah arahannya, Honda memulai restrukturisasi besar. Departemen teknis di Jepang diperkuat, kolaborasi dengan insinyur Eropa dibuka lebih luas, dan fokus pada komunikasi antara tim pengembang dan pembalap ditingkatkan. Semua dilakukan dengan tujuan yang jelas, mengembalikan motor Honda ke level kompetitif tanpa mengorbankan karakter khasnya. Namun perjalanan itu tak mudah. Dunia MotoGP kini didominasi Ducati dengan sistem teknis yang hampir sempurna. KTM datang membawa inovasi agresif, sementara Aprilia mulai menemukan konsistensinya. Di tengah laju cepat itu, Honda seperti harus belajar berlari lagi setelah lama terluka. Puig tahu jalan itu panjang, tapi seperti kata-katanya yang sering diulang ke tim, tidak ada pembangunan sejati tanpa rasa sakit. Sepang memberi bukti kecil bahwa langkah mereka benar. Joan Mir, yang sebelumnya sering berjuang melawan performa motor yang sulit diprediksi, kali ini tampil dengan stabilitas luar biasa. Setelah kecelakaan di sprint, ia bangkit di balapan utama dan finish ketiga. Hasil itu bagi Puig bukan hanya karena keberuntungan, tapi buah dari perubahan pendekatan di belakang layar. Kami memperbaiki banyak hal, tapi yang terpenting adalah rasa percaya diri. Itu yang kami kejar, kata Puig. Keberhasilan ini membuat Honda membawa semangat baru menuju 2 seri terakhir musim ini. Tapi di tengah semua harapan itu, Puig tetap realistis. Ia tahu bahwa bayangan Marquez akan terus menghantui setiap langkah. Namun baginya, hal itu bukan beban, melainkan pengingat. Marquez memberikan kami segalanya, tapi kemenangan sejati bukan hanya soal satu nama. Ini tentang bagaimana seluruh tim belajar dari masa lalu, ujarnya. Puig juga berbicara tentang masa depan jangka panjang. Tahun 2027 disebut-sebut sebagai titik balik besar, dengan regulasi baru dan permasok ban yang akan mengubah wajah kompetisi. Ia memandangnya sebagai kesempatan untuk memulai dari nol, bukan ancaman. Ketika semuanya berubah, maka semua orang memulai dari posisi yang sama. Itu bisa menjadi keuntungan bagi kami, karena di saat orang lain sibuk menjaga keunggulan, kami fokus membangun dari dasar, katanya mantap. Bagi pria asal Katalan itu, perubahan bukan hal yang ditakuti. Ia sudah melewati banyak badai, sebagai pembalap yang karirnya terhenti akibat cedera, sebagai pelatih yang membentuk talenta muda Spanyol, dan kini sebagai manajer tim yang menanggung reputasi pabrikan raksasa. Ia tahu, dalam dunia balap, kesempurnaan adalah ilusi, yang penting adalah progres. Dan Honda kini sedang bergerak ke arah itu. Di garasi mereka, suasana mulai terasa berbeda. Tak ada lagi keputusasaan, melainkan kesabaran.
Para mekanik bekerja dengan ritme yang tenang, para insinyur berdiskusi lebih terbuka, dan para pembalap mulai menemukan kepercayaan diri yang dulu hilang. Puig menyebut ini sebagai fase pemulihan jiwa tim. Kami sedang menanam, bukan memetik. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi akarnya sedang tumbuh, katanya lagi. Mendengar itu, mudah untuk memahami mengapa ia tetap menjadi figur penting di balik kebangkitan Honda. Ia bukan hanya manajer, tapi juga penjaga warisan. Meski dunia balap berubah, nilai yang ia tanamkan tetap sama. Kerja keras, disiplin, dan kejujuran terhadap hasil. Kini, banyak yang bertanya, apakah Honda bisa kembali berjaya tanpa Marquez? Puig tak memberi jawaban pasti. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, sejarah selalu menulis bab baru. Kadang, bab itu dimulai dari kehilangan terbesar. Dan mungkin benar, tak akan ada lagi pembalap seperti Marc Marquez. Tapi mungkin juga, itu bukan hal buruk. Karena dari kehilangan itu, Honda belajar arti kemenangan sejati. Bukan tentang siapa yang menungganginya, tapi tentang siapa yang tetap berjuang di baliknya. Kami tidak mencari pengganti Marc, kami mencari cara untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, ujar Puig. Dan di sanalah kekuatan Honda sebenarnya. Bukan pada masa lalu yang gemilang, tapi pada keberanian untuk menatap masa depan tanpa ragu. Pedro Acosta sukses raih podium kedua di Sepang. Strategi ekstrim dan berani yang mengubah segalanya. Keberanian tidak selalu lahir dari kekuatan, tetapi dari keyakinan bahwa satu langkah berbeda bisa mengubah segalanya. Di sirkuit Sepang yang terkenal panas dan menuntut, Pedro Acosta membuktikan arti sesungguhnya dari keberanian itu. Dalam akhir pekan yang dimulai dengan tekanan besar dan rasa frustrasi, pembalap muda KTM tersebut justru tampil dengan keputusan paling ekstrim sepanjang musim. Sebuah langkah yang mengubah arah balapan dan sukses antarkan dirinya ke podium. Masalah yang menimpa KTM bukan hal baru. Dalam beberapa seri terakhir, tim asal Austria itu terus bergulat dengan degradasi ban belakang yang parah, termasuk di sprint Sepang, di mana performa ban mereka kembali menjadi titik lemah. Situasi ini membuat banyak pihak pesimistis bahwa Acosta bisa bertahan hingga garis finish, apalagi bersaing di posisi depan. Hasil sesi pemanasan yang menempatkannya di posisi ke-14 seolah mempertegas bahwa akhir pekan ini akan berjalan sulit. Namun justru dari titik terendah itulah Acosta memutuskan untuk melawan dengan cara yang berbeda. Di dalam garasi KTM, suasana tegang. Tim mencoba berbagai pengaturan, menyesuaikan tenaga motor agar ban tidak cepat terkikis. Namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Acosta sendiri terlihat gelisah. Namun bukannya menyerah, ia justru memilih jalan yang hampir tak pernah dipilih pembalap di era modern, menonaktifkan sebagian besar kontrol elektronik motornya. Bagi kebanyakan orang di pedok, langkah itu terdengar gila. Tapi bagi Acosta, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keseimbangan antara manusia dan mesin. Saya sangat kesal setelah sesi pemanasan. Kami mengubah sesuatu di motor dan kehilangan tenaga di 2 tikungan terakhir. Saya kalah banyak waktu di sana, kata Acosta. Namun dari kekecewaan itulah muncul keputusan yang berani. Alih-alih menambah dukungan sistem elektronik untuk menjaga ban, ia memilih sebaliknya. Saya bilang ke tim, kita tidak bisa lebih buruk dari ini. Kalau gagal, salah saya. Jadi saya minta semua kontrol elektronik dimatikan dan kami balapan dengan itu, ujarnya Agi. Ketika lampu start menyala, semua mata tertuju pada 2 pembalap terdepan, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun di balik mereka, sosok muda bernomor 37 mulai memperlihatkan agresivitas yang tidak biasa. Acosta yang memulai balapan dari posisi ke-5 langsung merangsek ke depan dan menempel ketat di belakang Pecco. Meski KTM dikenal lebih sulit dikendalikan dibanding motor lain, gaya membalap Acosta yang halus tapi berani membuatnya mampu menjaga kecepatan stabil tanpa kehilangan kendali, bahkan dengan minim bantuan elektronik. Lap-lap awal menjadi duel mental antara Acosta dan Pecco. Keduanya beberapa kali bertukar posisi, dengan Pecco mencoba mempertahankan ritmenya menggunakan tenaga Ducati yang lebih kuat. Namun saat memasuki pertengahan balapan, segalanya mulai berubah. Ban belakang Pecco mulai kehilangan cengkraman, sementara Acosta tetap konsisten. Tanpa sistem traksi otomatis, ia mengandalkan perasaan dan keseimbangan alami tubuhnya untuk menjaga ban tetap hidup. Dengan Pecco selalu seru bertarung, tapi kami menghilangkan banyak waktu di awal. Setelah balapan kemarin sangat sulit, hari ini kami bisa mengelolanya jauh lebih baik, jelas Acosta. Dengan setiap lap yang dilalui, ketenangan Acosta mulai membuahkan hasil. Ritmenya meningkat, kepercayaannya tumbuh, dan lap-lap krusial momen itu datang. Di tikungan keempat yang cepat dan berbahaya, ia menemukan celah kecil di sisi dalam Pecco dan menyalip dengan manuver bersih serta berani. Dalam hitungan detik, posisi kedua menjadi miliknya. Pecco tak mampu membalas karena masalah ban semakin parah dan akhirnya kehilangan banyak waktu hingga mundur dari persaingan podium. Namun di depan, Alex Marquez sudah membuka jarak. Acosta sempat mencoba menekan untuk memperpendek gap, tapi kondisi ban dan suhu lintasan yang semakin panas membuatnya harus berpikir bijak. Dengan Alex memang sedikit lebih cepat di awal, tapi kemudian saya bisa menyamai ritmenya. Dengan 3 lap terakhir, saya pikir saatnya bermain aman, ujarnya.
Ia tahu batas antara kemenangan dan kehilangan segalanya hanya setipis cengkraman ban belakangnya, maka ia memilih untuk tidak memaksakan diri. Dengan gaya membalap yang terukur dan penuh kesabaran, Acosta menjaga posisinya hingga garis finish. Ia melintasi bendera kotak-kotak di posisi kedua, tertinggal 2,7 detik dari Alex Marquez. Hasil itu terasa seperti kemenangan tersendiri. Bagi seorang pembalap muda yang baru menjalani musim penuh di kelas utama, keputusan berani untuk melawan arus teknologi dan mengandalkan insting manusia adalah langkah luar biasa. Setelah kemarin balapan yang sulit, hari ini kami mengelolanya jauh lebih baik, kata Acosta dengan senyum puas di wajahnya. Bagi KTM, podium ini menjadi penegasan bahwa mereka masih mampu bersaing di level tertinggi. Pembalap KTM lainnya, Enea Bastianini, finish di posisi ke-7 dengan jarak lebih dari 15 detik di belakang Acosta, menunjukkan betapa luar biasanya performa sang pembalap muda hari itu. Dari posisi pemanasan yang suram hingga podium runner-up, ini adalah perjalanan penuh keberanian, resiko, dan keputusan tak terduga. Namun yang paling menarik dari kisah ini bukan hanya hasil akhirnya, melainkan cara Acosta mencapainya. Di tengah era MotoGP yang dipenuhi data, sensor dan algoritma, ia memilih kembali ke akar balap, rasa, intuisi, dan koneksi langsung antara pembalap dan mesin. Di saat banyak orang percaya bahwa teknologi adalah segalanya, Acosta membuktikan bahwa manusia masih bisa mengalahkan mesin jika berani percaya pada dirinya sendiri. Langkah ekstrimnya di Sepang membuat banyak insinyur di pedok terdiam. Bahkan beberapa analis mengakui bahwa performa ban dan distribusi tenaga motor Acosta justru lebih stabil tanpa intervensi elektronik. Kini, dengan 2 seri terakhir di Portimao dan Valencia, Pedro Acosta berada di posisi kelima klasmen dunia, tertinggal 26 poin dari Pecco. Peluangnya untuk menembus 3 besar masih terbuka, meski tidak mudah. Tapi Sepang telah menunjukkan bahwa pembalap muda berusia 20 tahun itu bukan hanya cepat, melainkan juga cerdas dan berani mengambil keputusan besar di saat semua orang bermain aman. Ia tidak hanya membalap untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan sesuatu, bahwa keberanian kadang lebih penting dari pengesempurnaan. Tak ingin sia-siakan momentum. Dengan absennya Marc Marquez, Rivola optimis rajai Phillip Island. Ada kalanya, kekosongan justru menciptakan peluang. Ketika sang raksasa tertidur, panggung menjadi lebih luas, lebih sunyi, tapi juga lebih menegangkan. Itulah atmosfer paddock MotoGP menjelang race di Phillip Island, Australia, saat Marc Marquez, sang monster lintasan, resmi absen karena pemulihan bahu kanan. Absennya Marquez bukan hanya kehilangan satu nama besar. Ia adalah sosok yang selama ini membentuk ritme kejuaraan, menyalakan tensi setiap sesi latihan, dan memaksa seluruh paddock untuk berpikir 2 kali sebelum menyerang. Tanpa dirinya, sirkuit terasa berbeda. Bukan lebih mudah, tapi lebih terbuka. Dan di tengah ruang kosong itulah Aprilia Racing melihat kesempatan emas. Bagi Aprilia, Phillip Island bukan sekedar race berikutnya. Ini adalah momen penegasan. Selama 2 musim terakhir, mereka terus berjuang untuk menembus dominasi Ducati, membangun motor yang tak hanya cepat, tapi juga konsisten di segala kondisi. Kini, setelah perjalanan panjang pengembangan RSGP, mereka datang dengan paket yang lebih matang. Stabil di kecepatan tinggi, tangguh di tikungan. Sirkuit seindah Phillip Island yang keras dan tak kenal ampun menjadi ujian pesempurna untuk itu. Massimo Rivola, sang direktur tim, tahu betul bahwa kecepatan saja tidak cukup di Australia. Dibutuhkan disiplin, keseimbangan, dan ketenangan untuk menguasai sirkuit yang anginnya bisa berubah arah di antara 2 tikungan. Namun kali ini Rivola datang dengan aura berbeda. Bukan sekedar percaya diri, tapi tenang dalam keyakinan. Kami tidak datang untuk menggantikan siapapun. Kami datang untuk menjalankan rencana kami. Jika itu membawa kami ke puncak, maka biarlah itu menjadi hasil dari kerja keras, bukan kebetulan. Sorotan tentu tertuju pada Marco Bezzecchi, pembalap muda yang kini menjadi ujung tombak Aprilia. Sejak pertengahan musim, performanya meningkat drastis. Ia bukan hanya cepat, ia kini lebih matang dalam membaca balapan, menunggu momen, dan tahu kapan harus menekan. Di Mandalika, meski insiden dengan Marquez mengakhiri harapannya di lap pertama, Bezzecchi sempat memperlihatkan performa terbaik sepanjang karirnya. Pole position, sprint race yang dominan, dan kecepatan yang membuat paddock terdiam, semua menjadi bukti bahwa ia sudah menemukan harmoni dengan RSGP. Saya belajar banyak dari insiden di Mandalika, kata Bezzecchi dalam sesi media. Terkadang, terlalu bersemangat membuat kita lupa bahwa balapan tidak dimenangkan di tikungan pertama. Sekarang saya datang ke Australia dengan kepala dingin, dengan semangat yang tetap sama. Kematangan ini yang membuat Rivola menaruh kepercayaan besar padanya. Di lintasan cepat seperti Phillip Island, di mana setiap tikungan bisa menjadi jebakan, pembalap dengan insting sabar seperti Bezzecchi seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan bencana.
Bagi pembalap manapun, Phillip Island adalah tempat di mana keberanian diuji tanpa kompromi. Angin dari Samudra Selatan bisa mengubah arah motor di tengah kecepatan 300 km per jam. Ban depan bisa kehilangan grip di tikungan keempat hanya karena suhu turun 2 derajat. Namun di balik semua itu, lintasan ini punya daya tarik yang hampir mistis. Ia memberi imbalan besar bagi mereka yang berani mengendalikannya, bukan melawannya. Karakter itulah yang membuat Aprilia percaya diri. RSGP 2025 dikenal stabil di high speed corner, terutama berkat kombinasi aerodinamika baru dan keseimbangan chassis yang lebih disempurnakan. Jika ada tempat di mana kekuatan Aprilia bisa tampil sempurna, maka itu adalah Phillip Island. Rivola tahu, peluang seperti ini jarang datang 2 kali. Ketika salah satu pembalap terbaik di dunia absen, seluruh hierarki paddock seolah di-reset. Dan di situ, Aprilia punya kesempatan untuk naik ke level berikutnya, bukan sebagai kuda hitam, tapi sebagai penantang sejati. Kami selalu bicara tentang peluang, tapi kali ini bukan soal kesempatan karena orang lain absen, ujar Rivola dengan tegas. Ini adalah tentang momentum. Kami sudah bekerja terlalu keras untuk hanya menunggu orang lain gagal. Sekarang waktunya kami membuktikan kapasitas kami sendiri. Meski absennya Marquez membawa ruang baru di papan atas, tekanan justru datang dari arah berbeda. Ducati masih menjadi kekuatan besar dengan motor paling kompetitif di grid. KTM juga semakin kompetitif, terutama di trek cepat seperti Phillip Island. Namun Aprilia punya pendekatan berbeda, bukan kecepatan puncak, tapi ritme konstan dan pengendalian ban. Rivola tahu, dalam balapan yang keras dan panjang, manajemen ban bisa menjadi senjata mematikan. Phillip Island tidak memberi ruang bagi yang ceroboh. Ujarnya, siapapun yang bisa menjaga ban di 5 lap terakhir biasanya memenangkan balapan. Dan kami tahu Marco punya gaya yang bisa melakukannya. Dalam beberapa simulasi internal, Aprilia bahkan menemukan bahwa gaya lembut Bezzecchi di fase akselerasi membuatnya lebih efisien dalam menjaga suhu ban belakang tetap stabil. Hal itu bisa menjadi faktor kunci di lintasan dengan degradasi tinggi seperti Phillip Island. Ketidakhadiran Marquez membawa perubahan suasana yang sulit diabaikan. Biasanya setiap sesi latihan dimulai dengan pandangan ke arah garasi. Namun kini paddock terasa lebih netral, tanpa aura intimidatif yang biasa mengelilingi sang monster. Beberapa pembalap muda bahkan menyebut atmosfer kali ini lebih tenang namun kompetitif. Mereka merasa punya ruang untuk tampil tanpa tekanan psikologis. Bagi Aprilia, kondisi itu justru memperkuat semangat kolektif di dalam tim. Tidak ada bayangan besar, tidak ada target palsu, hanya balapan murni. Phillip Island selalu memberi cerita, kadang tentang kejutan, kadang tentang kehancuran. Bagi Aprilia, cerita kali ini diharapkan menjadi kisah tentang pembuktian bahwa mereka tak lagi hanya penonton di barisan tengah, tapi pemain utama dalam drama kejuaraan. Bezzecchi datang untuk menunjukkan bahwa MotoGP tidak akan pernah kekurangan karakter besar. Andrea Dovizioso angkat suara, soroti manuver Bezzecchi di tikungan 7 Mandalika yang akibatkan Marc cedera. Dalam balapan, yang berbahaya bukan hanya kecepatan tapi keputusan sepersekian detik di antara ambisi dan kontrol. Kata-kata itu mengalun tenang dari mulut Andrea Dovizioso. Tidak meledak-meledak, tidak menyalahkan siapapun, tapi menembus tajam seperti filosofi yang datang dari pengalaman puluhan tahun di dunia balap. Saat diminta pendapat tentang insiden Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di GP Mandalika, Dovizioso berbicara bukan hanya sebagai mantan pembalap, tapi sebagai seseorang yang pernah berdiri tepat di tengah badai itu, di antara ketegangan, adrenalin, dan batas logika manusia. Hari itu, tikungan 7 Mandalika menjadi saksi bisu bagaimana ambisi bisa berubah menjadi kekacauan hanya dalam hitungan detik. Lap pertama baru saja dimulai, semua pembalap masih dalam suhu ban yang belum optimal, tapi tensi sudah mencapai puncaknya. Marquez dengan gaya khasnya menutup rapat jalur ideal, sementara Bezzecchi berusaha menyalip dari sisi dalam, manuver beresiko tinggi yang menuntut presisi tanpa celah. Namun, sepersekian detik keterlambatan pada tekanan rem membuat bencana tak terhindarkan. Bagian depan motor Bezzecchi menyentuh bagian belakang motor Ducati yang dikendari Marquez. Seketika, keduanya terpental keluar lintasan. Balapan mereka berakhir sebelum sempat sampai 1 putaran. Andrea Dovizioso menyaksikan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi begitu ia bicara, nada suaranya tak lagi bisa disalahartikan. Dari sudut pandang seorang pembalap, saya harus jujur, Bezzecchi melakukan kesalahan. Marquez sudah berada di jalur yang benar. Dalam situasi seperti itu, pembalap harus tahu kapan waktunya menahan diri. Ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Dovizioso tidak sedang mencari kambing hitam. Dia hanya membedah realitas dengan kejujuran seorang veteran.
Dia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi Bezzecchi, ambisius, haus posisi, dan terburu-buru memanfaatkan celah di lap pertama yang begitu sempit. Lap pertama selalu menjadi bagian paling berbahaya dalam balapan. Semua pembalap masih berdekatan, ban belum mencapai suhu ideal, dan adrenalin memuncak. Dalam kondisi seperti itu, insting seringkali mengambil alih logika, tutur Dovizioso. Dia menegaskan, Mandalika adalah lintasan yang indah sekaligus menuntut kewaspadaan ekstra. Karakter aspal yang panas dan keras, tikungan sempit, serta perubahan grip di beberapa sektor membuat sirkuit ini tidak memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Tikungan 7 bukan area yang mudah, area pengeremannya sedikit berbeda dari tahun lalu. Kalau pembalap terlambat sepersekian detik saja, keseimbangan bisa hilang, dan begitu kehilangan kontrol di situ, tak ada yang bisa disalahkan selain waktu, jelas Dovizioso. Sebagai mantan rival berat Marc Marquez di masa keemasan MotoGP, Dovizioso paham betul gaya balap Marquez yang agresif namun terukur. Ia memuji reaksi sang 9 kali juara dunia yang tetap tenang pasca insiden. Marquez sudah melalui begitu banyak badai dalam karirnya. Dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Sikapnya setelah insiden itu menunjukkan kedewasaan luar biasa. Itu ciri seorang pembalap dewasa dan matang, ujarnya pelan. Namun, Dovizioso juga tidak menutup mata terhadap potensi besar Marco Bezzecchi. Dia memandang insiden ini sebagai proses pendewasaan seorang pembalap muda yang masih membentuk identitasnya di lintasan. Bezzecchi pembalap cepat, agresif, dan punya intens panjang. Tapi pengalaman tidak datang dari podium saja. Kadang justru dari momen seperti ini, ketika kamu jatuh, menyesal, dan belajar mengendalikan ambisi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Pernyataan itu bukan kritik, melainkan cermin. Dovizioso berbicara dengan kebijaksanaan yang lahir dari luka dan kemenangan. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali karena terlalu percaya pada momentum, dan dia tahu betapa pentingnya membaca lawan dengan kepala dingin. Bagi Dovizioso, MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling mampu berpikir dalam kecepatan. Balapan saat ini lebih kompleks dari sebelumnya. Pembalap berjuang melawan bukan hanya lawan di lintasan, tapi juga data, tekanan tim, dan ekspektasi publik. Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa hanya menunjuk jari. Dunia MotoGP bergerak terlalu cepat untuk penilaian instan, katanya. Ia menambahkan bahwa keindahan sejati dari balapan terletak pada cara pembalap menyeimbangkan dua hal yang tampak bertolak belakang, yaitu keberanian dan kendali. Dalam pandangannya, insiden Mandalika adalah simbol dari garis halus di antara keduanya. Setiap pembalap tahu risikonya, tapi mereka tetap turun ke lintasan karena itulah panggilan jiwa. Ketika mereka jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena mereka terlalu percaya pada kecepatan. Dan dari setiap jatuh, mereka belajar untuk bangkit, ujarnya dengan lirih. Komentarnya membuat suasana padok menjadi tenang. Banyak yang menilai pernyataan Dovi sebagai suara kebijaksanaan di tengah hiruk-pikuk opini publik. Dia tidak membela Marquez dengan buta, tapi juga tidak menghakimi Bezzecchi. Dia hanya melihat kebenaran sebagaimana adanya, dari mata seorang legenda yang pernah merasakan kerasnya setiap tikungan dunia balap. Saya menghormati kedua pembalap itu. Marquez tetap Marquez, dengan insting pemburu yang luar biasa. Bezzecchi pun punya masa depan cerah. Tapi di Mandalika, dia salah mengambil keputusan. Itu bagian dari proses menjadi seorang pembalap matang, pungkas Dovizioso. Seiring berjalannya waktu, insiden itu kini menjadi bahan refleksi bagi banyak tim. Marquez fokus pada pemulihan fisik, sementara Bezzecchi berupaya bangkit dari tekanan psikologis pasca insiden. Namun, kata-kata Dovizioso tetap menggema di padok, menjadi peringatan bahwa di balik kecepatan, ada nilai yang lebih tinggi, yaitu kebijaksanaan. Balapan bukan hanya soal siapa yang tercepat keluar dari tikungan, tapi siapa yang paling memahami batasnya sendiri, tutup Dovizioso. Dan mungkin disitulah letak perbedaan antara pembalap hebat dan pembalap legendaris.